warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Allahumma shalli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali di makom yang mulia ini, bersimpul di hadapan guru kita, menerima barokahnya. Semoga kita semua bisa istiqomah. Amin. Amin. Sama-sama kita hormati para wakil tahkim Muhasabah, ada Kiai Haji Burhanuddin, Kiai Haji Syukri Burhanuddin, Kiai Haji Andi Galir, dan yang berlaku sebagai pemangkuan akibat pada malam hari ini, Kiai Haji Ahmad Mustafa Taufik. Semoga keluarga besar pesantren Al-Mu'awanah ini selalu jaya. Amin. Juga sama-sama kita hormati guru kita yang telah menyampaikan ilmu Allah. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah. Kiai Haji Atin Hayatin, terima kasih. Juga para mubalik dan ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah Ahmad Saudara Sinarasa yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita masih bisa diperjalankan oleh guru kita, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita menjadi orang-orang pilihan. Alhamdulillah, manusia itu ada diperjalankan, ada juga yang dia punya pilihan, ya, dia punya pilihan bahwa dia ambil atau tidak. Seperti halnya saya disediain kursi bebas, saya memilih mau berdiri atau duduk. Enak duduk apa berdiri? Ya, duduk, mau duduk, Bapak duduk ya, duduk. Ya wis, duduk bareng sama saya duduk. Nah, itu kita punya kebebasan untuk berkehendak. Satu lagi, kita diperjalankan. Seperti halnya saya lahir jadi keturunan, tapi lahir di Ciamis. Itu kita atau saya tidak memilih apakah sebelumnya dulu gitu saya dikasih pilihan lahir di mana nih gitu ya kan. Nah, dalam kehendak bebas kita pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu milih untuk datang ke sini. Alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min ibadihi mu'min, plus dengan kesadaran bahwa kita ini diperjalankan. Makanya kita bersamakan diri dengan pengesabah, dengan guru kita semua di sini ini dibersamakan, dibisakan. Nah, kesadaran itulah yang paling tidak bisa. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Kiai tadi memang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat ya. Kita nih sudah menjadi orang-orang yang menerima kelebihan, keutamaan, kelebihan dibandingkan orang-orang beriman yang lain. Alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min ibadihi. Itu. Jadi sudah tidak level lagi kalau kita mengeluh
duit atau apa lagi, kagak ada duit gitu ya. Masih suka kagak ada duit, bilang nih sama Pak Haji, bilang aja, bilang aja, susah kan? Nggak susah kan ya? Nah gitu, ngomong aja udah. Sudah tidak level lagi gitu. Itu juga kalau tadi wankobahnya tentang ilmu, ya kita sudah punya ilmu dari ahlinya. Kalau Tuan Syekh sudah mencapai pangkat, kita udah nyampe pangkat mana nih? Bagus, udah nyampe pangkat mana? Yang katanya biarpun dalam thariqah atau dalam segala hal itu ada makom-makom tertentu gitu ya, katanya yang kita terima dari berbagai informasi dari ilmiah atau para guru kita, ya kan ada makom-makom, ya kita tidak perlulah kita untuk mengejar itu. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk mengejar makom, sesuatu makom tertentu, maka udah jelas itu menunjukkan kita ini di bawah dan akan semakin gitu. Kalau makomnya tinggi, kita pengen segera untuk sampai ke sana, pengen banget. Lalu kita ngapain gitu ya? Tapi dengan kesadaran yang tadi bahwa kita ini diperjalankan, maka insya Allah kita terbawa. Gitu. Kata pengesabah, orang kudu aya deuleunana, ya bahasa Jerman atau kudu aya deuleunana, kudu aya deuleunana ya, mesti apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Saya juga nggak ngerti, saya baca dulu di sini tulisan, nggak ada tulisannya, kirain ada tulisan sini. Ya mesti ada sesuatu yang bisa dilihat sama orang lain. Dan ternyata tadi baik dari segi ilmu maupun akhlak, terutama akhlak, karena memang tasawuf ini secara dengan akhlak. Itu termasuk tadi yang disampaikan oleh Kiai, pengembangan diri kita sendiri, diri kita dalam hal personal, pribadi, individu kita dalam bermasyarakat, ya status sosial kita sudah seperti apa, bagaimana, gitu ya kan? Apakah itu di sesama tetangga, di rumahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, atau dalam komunitas kita, itu komunitas keiwanan atau komunitas bola gitu, atau komunitas apa gitu, gitu. Nah udah. Bagaimana lalu dalam kehidupan keluarga juga itu mesti ada dulu termasuk kita ini gak level bahwa kita merasa bahwa diri kita ini orang kotor, ya kan? Nasabah menyampaikan itu adalah satu tuntutan dari guru kita, bagaimana kita harus punya keyakinan bahwa kita ini adalah orang-orang suci, paling tidak pecinta kesucian jiwa, maka semua yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang suci. Penglihatan kita melihat hal-hal yang suci, pendengaran kita, penciuman kita, tangan kita, kaki kita ke tempat-tempat yang suci. Itulah. Alhamdulillahilladzi fatulana kasri min ibadihi mu'minin. Dengan kesadaran bahwa rubitoh yang tadi agar kita terbawa, rubitoh itu apa? Perantara, ya. Perantara termasuk di dalam doa tadi, ya. Doa yang kita bacakan itu baik doa manakib tadi, apa? Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyika Mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadir. Tahhir qulubana, sucikan kalbu kami, tidak lalu ke Allah tetapi melalui apa? Wa bi asma'i waliyyika. Itu adalah Robbi ta'ala. Kecuali kalau memang bapak-bapak
silakan langsung kepada Allah. Kalau saya mah tidak, makanya saya melalui wasilah. Itulah Robito, ya, Robito dan doa. Jadi kita menyambungkan diri kita dengan orang yang tersambung, ya, dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan terbawa. Tidak jauh berbeda. Ketika kita punya keinginan di dunia atau punya butuh lagi atau apa ya, ketika kita mau jalan ke Tegadanas dari sini, jadi ada mobil lewat, perlu kendaraan, kita nyetok mobil, asal nyetok aja gitu, mobil berhenti. Ada apa mas? Anterin saya ke Tegadanas. Mas siapa? Gitu kan? Mungkin ditanya gitu kan? Mas orang gila, orang buka tutup lagi udah jalan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kenal, tidak kenal. Beda lain lagi ketika kita lagi jalan gitu, mobil lewat, ada teman kita berhenti aja tanpa kita stop, ya. Silakan, ayo mau kemana? Mau ke Tegadanas? Bukan deh, orang saya ini seperti itu, ya. Kenapa? Karena ada kenal itu. Begitu juga, itulah dasar daripada dalam kehidupan dunia. Ada dasarnya dalam segala hal. Itu kebutuhan atau apapun lah itu dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Termasuk itu ada dasarnya juga ketika kita berhubungan dengan la ilaha illallah. Dasarnya itu apa? Ya, kita semua telah mendapatkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal mu'minin. Cek. Yang berapa ini? 1 menit lagi menjelang 22. Ya. Waduh, 20 menit. Baik. Tadi ilmunya kan udah disampaikan sama iya. Ini ngobrol aja. Itulah. Jadi tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Kewajiban kita adalah hikmah. Sudah hikmah. Kewajiban kita di dunia ini adalah apa? Ibadah. Apakah lalu itu hasil? Apa kita menginginkan dengan ibadah kita ini hal-hal keduniawian, anugerah dalam keduniawian, terserah, monggo. Ya, tapi apakah kita mau menukar mahabbahnya Allah, rasa kasih sayangnya Allah terhadap kita tukar dengan keduniawian? Mau enggak? Seumpama nih, saya punya duit nih, seumpama nih, alamun banyak 38 juta, yang satunya lagi Mutiara Tanbih, pilih mana? Dah aku ketawa aku mah itu 38 juta atau Mutiara Tanbih. Kata-kata Mutiara Tanbih, kata-kata Mutiara Tanbih, ya. Nah, itu berarti bahwa bapak-bapak itu sudah menjalankan kata-kata Mutiara Tanbih dan butuh duit. Kalau saya mah ambil itu kan ya, ambil kata Mutiara Tanbih, berarti punya duit tapi belum ngamalin, gitu kan? Paham kan? Wah, ternyambung deh. Tadi talkin sih kan? Itu kalau saya ngambil duit deh, karena saya nggak punya duit, gitu deh. Nah, apakah kita mau? Begitu juga ketika Allah dan semua Allah memberi itu bukan karena berdasarkan keinginan kita apapun itu, tetapi karena kita memang layak mendapatkannya, ya, karena kita memang layak mendapatkannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Tidak mau memberikan itu sesuai dengan apa melebihi dari kemampuan itulah.
itu segala sesuatu. Nah, apakah kita mau menukar kasih sayang Allah dengan berarti keduniawian? Nah, ya mau berarti kalau kita mau tukeran sama Allah dengan urusan keduniawian, berarti itu namanya bisnis ya. Saya mau datang melakukan, nah ya kan, buat saya apa nih, buat saya gitu ya kan. Nah, itu adalah bisnis. Tetapi orang yang sudah tidak ada keinginan di dalam hatinya dan bahkan meminta kepada Allah, sebagaimana kita nih orang-orang Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahsudiyah Silasa, ada pun meminta, itu meminta berdoa, itu doa yang ada di dalam yang biasa kita amalkan, itu bukan lalu kita meminta ya, memohon, tetapi semuanya sudah ada. Allahumma ya qadiyal hajat, apa itu? Ya Allah, penuhilah semua hajat gitu ya, monggo silakan. Tapi kalau menurut saya itu adalah bahwa yang memenuhi segala hajat saya itu adalah la ilaha illallah. Allahumma ya kafiyal muhimmat, bahwa Allah lah yang memenuhi kepentingan saya. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allah lah yang menolak bala. Allahumma ya rafi'an darajat, Allah lah yang mengangkat derajat. Kalau kita pengen diangkat derajat, udah jelas kan berarti kita ini gitu kan ya. Itu. Nah makanya di dalam tasawuf ini ada ihsan, ini dinamakan apa? Ada istilah apa? Seakan-akan. Makanya seakan-akannya ini dipakai gitu ya. Seakan-akan saya seorang pecinta kesucian jiwa, seorang saksi kebajikan, maka apapun yang saya lakukan, di mana ada kebajikan, di mana ada kesucian, disitulah ada saya. Paham ya? Nah, gitu. Jadi itulah guru kita menuntut yang akhir-akhir ini sering disampaikan bahwa tidak perlu basa-basi ya. Mesti yakin bahwa talqin zikir ini adalah solusi untuk kita dalam segala aspek kehidupan. Itu adapun ketika kita berasa, yang kita anggap, yang kita pikiran nih yang biasa macam-macam, kita anggap bahwa ya Allah ini kok susah banget sih nurunin rezeki segitunya, padahal mah sedikit banget buat Allah gitu ya, contoh gitu ya. Lalu kenapa kita kalaupun mau meminta kepada Allah ya kan, kenapa tidak kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah? Itu contoh seperti ini. Ya Allah, saya pengen menunaikan zakat gitu. Biasa zakat berapa terserah ya. Zakat biasanya berapa persen? 2,5%. Berapa? 2,5%. Paling tidak kita meminta kepada Allah, ya saya pengen membayar zakat atau seberapa 25 juta atau gitu ya. 25 juta untuk tahun ini bayar zakat. Nah berarti 25 juta itu 2%-nya dari berapa? Berapa? 1 M ya? 1 M ya? Nah tuh kayak gitu. Jadi dahulukan untuk kehidupan akhirat gitu. Dahulukanlah akhirat, tapi jangan lupakan nasib bagianmu di dunia ini gitu. Jadi kalaupun mau berdoa, karena bagi kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahsudiyah Silasa PPKN, barang siapa kita pegang keterangan bahwa barang siapa yang kesibukannya itu untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan, daripada meminta-minta karena daripada berdoa, maka Allah akan memberikan yang lebih utama daripada orang-orang yang minta-minta.
sering juga sedikit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak bikin tambah punya. Ikut doa pengesabah Allah berkahi semuanya. Selamat dikaromatihi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.